Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini gue mau cerita ya tentang kenapa sih kok gue tuh bawel banget kalau misalnya yang berhubungan dengan Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena menurut gue Al-Quran itu kan kitab suci kita ya, kitab suci umat Islam. Dan itu jadi panduan kita selain Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita sebagai umat Islam nggak mempelajari yang jadi panduan kita, baik membaca maupun mentadaburinya, kemudian kita mewujudkan dalam perilaku kita sehari-hari, apakah kita nggak malu ya disebut sebagai umat Islam yang ngakunya atau cita-citanya beriman? Itu satu. Terus terang gue bukan orang yang alim banget, bukan ulama, tapi gue orang yang selalu pengen belajar, yang selalu pengen memperbaiki diri, termasuk salah satunya adalah tentang keimanan dan keislaman. Jadi kalau misalnya selama ini gue bawel gitu kan, selalu mengajak pada kebaikan atau mungkin ngasih fakta-fakta yang gue dapat dari internet bahwa ternyata masih banyak loh orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam tapi kemampuan membaca Al-Qurannya masih minim. Salah satunya saya sih. Saya juga baru belajar membaca Al-Quran dengan secara intens itu tahun 2015. Waktu itu saya jadi turning point buat saya untuk pengen lebih baik lagi lah, karena melihat banyak teman-teman saya waktu itu meninggal dalam usia yang muda. Kemudian saya berpikir ini sering saya cerita ke forum-forum ya, forum yang berhubungan dengan kenapa sih kok ngaji itu penting gitu. Karena saya merasa bahwa kemampuan membaca Al-Quran saya itu masih jelek, masih sampai sekarang pun saya masih belajar gitu. Tapi bukan berarti kemudian saya akan jauh dari Al-Quran. Walaupun saya mungkin nggak tahu artinya, tapi kan di beberapa buku, di beberapa Al-Quran ada arti yang bisa kita baca. Walaupun misalnya perilaku saya masih belum mencerminkan, tapi saya berusaha untuk interaksi itu selalu ada setiap hari. Kita diberi waktu yang sama ya, 24 jam sehari, tapi kita menggunakannya berbeda-beda. Ada yang orang kerja 8 jam, ada yang 10 jam, ada yang 15 jam, ada yang mungkin cuma 2 jam. Tidur pun juga begitu, ada yang 8 jam, ada yang 5 jam, ada yang cuma 3 jam. Tapi pernah gak sih kita ngukur interaksi kita dengan Al-Quran itu berapa lama? 1 jam sehari, 30 menit, 2 menit, 1 menit, 5 menit. Nah, kemudian pernah nggak kita minta sama Allah gitu ya, sesuatu yang kita inginkan, tapi belum dikasih juga, kemudian kita protes. Dari situ saya melihat bahwa Al-Quran itu memang benar-benar mukjizat buat pemujizat Nabi Muhammad yang diturunkan kepada umatnya ya, umat muslim. Jadi karena ini akan kita bawa kekal sampai ke akhirat, makanya saya sangat bawel gitu. Mungkin ada kata-kata yang nyelekit gitu ya. Tujuannya buat nyentil. Itu mungkin karakter saya ya, selalu to the point, cepat ceplos. Tapi sebenarnya saya punya niatan yang sangat baik sekali gitu buat teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik yang benar. Kita belajar bareng-bareng dari nol. Mungkin dari kita yang merasa levelnya sudah cukup bagus ya, tetap harus belajar.
Karena membaca Al-Quran itu tidak ada berhentinya. Belajar itu nggak ada berhentinya. Belajar itu sampai kita mati. Begitu juga berbuat baik. Dan kalau misalnya yang apa ya, intinya sih nggak usah malu ya, nggak usah malu, nggak usah males gitu. Karena terus terang ke waktu saya kuliah sekitar 25 tahun yang lalu, ada teman-teman Roy saya yang selalu ngajak saya untuk ayo ngaji gitu. Saya ngaji nggak tiap pagi misalnya, atau tiap Jumat kita ngaji bareng-bareng. Itu saya selalu kaburnya jalan-jalan ke Blok M, ke Senen, ke Menteng. Kebetulan waktu itu kampus saya terpisah di Kuningan, jadi lebih dekat ke pusat-pusat kota Jakarta lah. Waktu saya nggak mikir ya, nggak ada mikirnya yang penting saya bisa baca alif ba ta sa gitu. Saya bisa sholat, bisa baca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Tapi ternyata pas setelah saya tahu ya bacaan saya itu salah, terus jadi mikir selama ini 40 tahun lebih gitu kan saya sholatnya diterima nggak ya gitu. Kemudian kok saya merasa waktu yang Allah kasihkan ke saya itu saya buang percuma, tidak untuk kebaikan. Jadi saya nggak ngaji juga kadang habis sholat cuma 1 lembar dan nggak tahu itu benar atau enggak, udah gitu paling sebulan sekali gitu. Kemudian menyadari bahwa Al-Quran itu penting untuk kita baca setiap hari, karena ya banyak sih hadis atau mungkin dalil-dalil yang mengatakan Al-Quran itu akan jadi syafaat buat kita, akan menerangi kita. Al-Quran akan bacaan kita terhadap Al-Quran itu akan menentukan tingkat posisi kita ketika di surga kelak seperti apa. Dan kalau kita bisa hafal 30 juz, kita punya privilege untuk mengajak 7 orang untuk masuk ke dalam surga bersama kita. Itu yang mau ngomong bukan saya ya. Jadi dari hal seperti itu saya berpikir bahwa ini cara yang paling mudah dan murah untuk memperbanyak amal. Murah karena kita nggak keluar uang, beda dengan sedekah. Sedekah itu kadang orang merasa bahwa aduh, duit gue sisa 10.000 nih, kalau misalnya gue sedekahin ntar gue makan apa gitu kan. Tapi kalau Al-Quran enggak, mushaf kan banyak ya, banyak kita temui dan beli juga. Mungkin kalau memang kita nggak, artinya kalau kita nggak mampu, mungkin kita bisa baca di masjid atau di musola. Jadi kita benar-benar harus hati kita tuh melekat di Al-Quran. Lagi-lagi saya bilang saya bukan orang yang alim ulama, bukan orang yang baik, tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Pengalaman saya gitu ya, setelah berinteraksi dengan Al-Quran, saya merasa bahwa ketika saya punya problem, saya bisa mencurahkannya dengan membaca Al-Quran. Walaupun bacaan saya juga masih belum benar, bacaan Al-Fatihah saya juga masih salah-salah untuk menghafal hurufnya atau mungkin pengucapannya dan segala macamnya. Tapi tetap kan kalau kita belajar membaca Al-Quran, kita selalu dapat pahala ya. Bacaan salah aja, ketika kita berusaha kita dapat pahala, terbata-bata dapat pahala, apalagi yang lancar gitu. Jadi nggak ada ruginya sama sekali. Dan waktu 24 jam ya, kalau kita kalau kita luangkan waktu setiap hari misalnya 1 jam untuk berinteraksi dengan Al-Quran, itu sudah cukup bagus. Saya pernah menghitung ya, kalau baca 1 halaman itu
kalau lancar ya sekitar 3 menitan, 3 menit sampai 5 menit lah kalau cukup lancar ya. Kalau terbata-bata atau mungkin bisa 10 sampai 15 menit. 5 menit itu kalau di apa namanya, di persentase dalam satu hari 24 jam itu cuma 0, sekian persen loh, nggak sampai 1%. Nah, masa sih kita nggak bisa meluangkan waktu yang 0, sekian persen yang cuma 5 menit untuk baca Al-Quran. Kemudian kalau yang sudah lancar, saya dulu mikir gini, baca 1 juz 1 hari, ya Allah itu banyak banget ya, 10 lembar gitu kan. Orang kok mampu gitu ya baca 1 juz setiap hari. Mikirnya itu udah ruwet gitu kan. Tapi ketika kita sudah sering berinteraksi ya, mungkin juga ada komunitas yang membantu kita untuk itu jadi terasa lebih apa ya, lebih ringan ya. Mungkin juga Allah memudahkan kita untuk itu ya. Jadi lagi-lagi tidak bermaksud untuk ria, ini cuma sekedar sharing ya. Saya kalau baca 1 juz itu sekitar 1 jam. Apalagi kalau untuk surat-surat yang nggak terlalu susah cara membacanya, itu bisa ya mungkin sekitar 50 menit lah. Tapi kalau ada kadang-kala juga kalau nggak langsung ya bisa juga sih dibagi 2 gitu kan. Atau mungkin juga ada yang rumus yang setiap habis sholat baca 2 lembar, karena kita 5 kali sholat wajib itu 1 hari pasti akan 1 juz. Dan itu ketika kita lakukan setiap hari dengan niat ikhlas, niat karena Allah gitu kan, mudah-mudahan sih akan ada perubahan di diri kita. Mudah-mudahan juga itu jadi amal catatan kebaikan kita buat di akhirat kelak. Nah, saya sadar sih waktu di grup itu sering ada satu grup lah. Saya akan ikut beberapa grup ya. Saya sadar di grup terutama di grup Damputasi itu sering banget ngomel-ngomel gitu kan. Ngomel-ngomelnya ini gimana sih kok nggak serius apa segala macam gitu kan. Mungkin nyelekit gitu ya. Buat orang yang nggak tahu saya ya mungkin oke, baik. Tapi buat orang yang sadar bahwa itu saya lakukan untuk kebaikan, jadi mungkin bisa nerima. Karena nggak tahu ya, mungkin karena memang saya tipikal orang yang selalu ingin belajar, bukan cuma tentang Al-Quran saja, apapun ya, apapun itu kalau misalnya membuat saya jadi lebih pintar, saya akan lakukan. Jadi, dan saya tipikal orang yang kalau orang merendahkan saya akan membuktikan bahwa saya tidak seperti yang mereka pikirkan. Saya akan buktikan bahwa saya mampu. Ketika orang bilang bahwa bacaan lu jelek gitu kan, saya akan buktikan bahwa bacaan saya bisa lebih bagus. Orang bilang bahwa lu gak akan sukses kalau kayak gini terus, saya akan buktikan bahwa saya bisa sukses. Tapi tetap ya, itu bukan karena saya juga ya, karena mungkin karena yang pasti sudah karena bantuan Allah ya, dan orang-orang sekitar saya yang sangat paham saya, sehingga mereka juga sangat support. Jadi buat teman-teman ya yang merasa bacaannya belum bagus, yang merasa minder, yang merasa aduh gimana ya gue mesti mulainya tuh, atau aduh gimana ya kok dosa gue udah banyak nih gitu kan. Sebenarnya itu bisa dihapus ya, bisa jangan dipikirkan lagi, atau mungkin malas banget nih gitu kan, ngaji pas jam-jam ngantuk, ngaji pas jam-jam gue harusnya leye-leye gitu kan. Jangan pikirkan capeknya, jangan pikirkan malasnya, tapi pikirkan amal yang kalian dapatkan ketika kehidupan kalian nanti. Jadi nggak ada ruginya gitu kan ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita tertatih-tatih. Saya juga mengalami itu sih waktu dulu. Aduh kok gue udah belajar 2 tahun tapi nggak bisa baca masih kayak gini doang gitu. Ya mungkin itu cara Allah untuk pengen kita
lebih lama lagi berinteraksi, lebih lama lagi berusaha lebih dekat lagi dengan Al-Quran, supaya lebih nggak instan gitu loh. Kan sesuatu yang instan juga kadang-kala nggak baik juga ya. Saya ingat banget ya, saya mulai merasa lancar ya, jadi belum tentu lancar juga bener gitu, karena merasa kan sifatnya subjektif. Merasa lancar membaca Al-Quran itu ketika mulai membiasakan setiap hari membaca. Kalau dulu bacanya cuma pas pada saat tahsin, pada saat ngaji seminggu sekali yang durasinya cuma 1,5 sampai 2 jam. Tapi kemudian saya mikir, saya belajar tapi kok cuma seminggu sekali, kapan saya pinternya? Sementara saya punya waktu yang cukup, saya punya lingkungan yang sangat support untuk membaca Al-Quran. Kenapa nggak saya lakukan itu tiap hari? Walaupun cuma 1 ayat, walaupun cuma 1 lembar, apalagi kalau bisa lebih. Nah, kemudian saya lakukan, kemudian saya merasa bahwa ada progres yang saya rasakan. Lebih lancar, lebih paham, walaupun masih banyak juga kesalahan yang saya lakukan. Nah, kemudian dari situ step atau level berikutnya apa ya? Mulai memperbanyak bacaan, menghafal. Jadi kalau sholat itu bacanya nggak cuma kulhu doang, tapi surat-surat pendek yang lainnya. Kemudian juga kita sudah mulai hafal surat-surat yang favorit lah, kayak misalnya Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk, atau mungkin An-Naba. Jadi kita sudah mulai mengarah ke situ. Jadi katanya sih ya, Allah itu tidak melihat, mungkin melihat juga ya bisa berapa banyak hafalan kita, tapi paling enggak yang dinilai itu adalah kesungguhan kita dalam mempelajari Al-Quran, semangat kita. Jadi ketika kita ada kesempatan itu, ketika lingkungannya mensupport, ya kenapa nggak kita lakukan? Jadi ya lingkungan sangat mempengaruhi sih ya. Banyak sih sebenarnya yang pengen aku ceritain ya, kalau misalnya yang berhubungan dengan Al-Quran itu banyak juga manfaatnya, banyak juga yang sudah aku rasakan, walaupun juga masih dalam proses dan belum sempurna, karena saya juga nggak tahu sampai kapan, tapi paling tidak semangat untuk itu akan terus saya jaga. Semangat itu pun juga akan saya tularkan ke teman-teman saya gitu, supaya mereka juga punya bekal untuk di akhiratnya nanti. Saya bukan ustadz, saya bukan alim ulama, saya cuma orang yang punya pengetahuan sedikit yang selalu ingin berbagi. Jadi mungkin cukup itu aja kali ya. Kalau panjangan nanti kesannya kayak ceramah-ceramah gitu kan. Mudah-mudahan sih bisa diterima, dan saya minta maaf kalau misalnya selama ini ada perkataan, perilaku yang menyinggung, terutama tentang Al-Quran, sehingga ada yang mutung gitu kan, nggak mau lagi gitu. Karena belajar agama itu harus serius, itu akan kita bawa kekal. Kalau kita kuliah, sekolah pinter cuma dipakai di dunia doang kan, maksudnya kita kuliah biar dapat pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, udah. Tapi sebenarnya di balik itu juga kita diberi kepandaian, diberi kepintaran untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa nggak kita gunakan sekalian sebagai bekal untuk akhirat? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.